pada penfungsian sebagaimana ideal yang kita bahas di barusan. Kalau syukur yang tingkat tinggi, maka doa itu ada di dalamnya, mencintai Allah juga ada di dalamnya, gitu ya. Syukur merupakan ibadah yang tertinggi. Jadi dan syukur itu sesuatu yang sangat dirindukan bahkan oleh para nabi. Ada sebagai penutup kalimat begini: bagaimana saya bisa mensyukuri sesuatu sementara sesuatu itu begitu banyak yang aku tak paham? Bagaimana aku bisa mensyukuri sesuatu kepada sang pemberi pun aku tak paham? Bagaimana aku bisa mensyukuri sesuatu karena masing-masing pemberian itu aku tidak memahami, apalagi fungsi dari sesuatu yang diberikan kepadaku, aku juga nggak paham. Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur karena harus memfungsikan sesuatu pada fungsinya, sementara fungsinya pun aku tak paham. Kenapa tak paham? Karena pemberiannya apa, itu juga begitu banyak yang aku tak paham. Andaikan seluruhnya aku bisa, aku memahami seluruh pemberian yang lahiriah maupun yang batiniah, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Seandainya semua sudah saya pahami, total, komplit, komprehensif, holistik. Dan ditambah lagi, andaikan saya juga memahami siapa sang pemberi dengan pemahaman yang sempurna, sehingga saya mengerti siapakah Tuhan dan siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi semua pengandaiannya. Seandainya saya juga memahami semua fungsi-fungsi dari masing-masing pemberian. Apakah fungsi saya diberi udara? Apa fungsi saya diberi atmosfer? Apakah fungsi saya diberi matahari? Apakah fungsi saya dikelilingi oleh oksigen? Apakah fungsi saya dikasih mata, telinga, saya dikasih rambut? Ada rambut bermacam-macam jenis rambut. Ada rambut yang di atas, ada rambut yang di bawah. Ada di seluruh dataran kulit kita ini seluruhnya tumbuh rambut-rambut yang masing-masing mempunyai fungsinya. Apakah saya sudah memfungsikannya sebagaimana fungsinya? Andaikan saya sudah, itu semua sudah. Andaikan masih tersisa, bagaimana saya bisa mensyukuri bahwa saya bisa bersyukur. Pada saat saya bisa mensyukuri, saya bisa bersyukur. Saya harus mensyukuri kesyukuran saya terhadap saya bisa bersyukur. Dan saya harus mensyukuri lagi kesyukuran saya atas kesyukuran saya bisa bersyukur. Kesyukuran tidak pernah bisa habis. Dan kesyukuran yang tingkat-tingkat, yang tak terbayangkan. Semua para anbiya wal mursalin rindu kepada sebuah makom yang disebut makom penghamba yang bersyukur. Deklamasi deh. Aduh, ngopi. Gak usah lagi gue. Omnya telat itu. Omnya telat. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua dulu ya. Oke. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Magic Listener, belum sampai di sini kebersamaan kita dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Kita masih akan kembali setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Anda nanti bisa bergabung kembali. Anda bisa bergabung melalui telepon di 6332705 dan SMS Ramaku di 0818801058. 105.8 Ramaco. More than information you can get. The magic of Jakarta, night and day. Listen and talk to Ramaco 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramacofm.com. Ramaco Magic Jakarta. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih
bahagia di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya, nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Kau berserah, ku berpasrah padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Hanya padamu ya Live streaming on www.ramakofm.com. Supported by internet provider Central Online. Central Online. Ramako Magic. Gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya adalah sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama. Di harta yang kita miliki, ada bagian milik mereka yang harus kita keluarkan. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta mengajak Anda berbagi syukur dan kenikmatan bersama saudara-saudara kita yang saat ini tengah membutuhkan. Kepedulian Anda dapat disalurkan melalui rekening Ramako Peduli di Bank BCA Cabang Fatmawati dengan nomor rekening 0713010615. Sekali lagi 0713010615. Simak juga live talk show Ramako Peduli setiap hari Jumat jam 8 hingga 9 pagi. Ramako Peduli, alangkah nikmatnya hidup ketika kita dapat saling membantu dan berbagi. Rebut hadiah total 100 juta rupiah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Tiga Pilar Kemitraan mengadakan perlombaan penulisan berita feature anti korupsi khusus untuk wartawan cetak, radio, dan televisi. Berhadiah total 100 juta rupiah. Berita feature sudah dimuat di media massa pada tanggal 9 Desember 2007 hingga 24 Januari 2008. Berita harus asli. Informasi lengkap silakan hubungi 0816 709 177 dengan Liusung Karisma atau klik di www.ramakfm.com. Cari beritanya, buat feature-nya, lalu rebut 100 juta rupiahnya. Lomba feature anti korupsi berhadiah total 100 juta rupiah. Persembahan Tiga Pilar Kemitraan dan didukung oleh Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Ayo bersama-sama kita bangkit melawan korupsi. They're gonna come and talk to you about this. At Strathmore Institute. Ingin tahu informasi film terlaris yang diputar di Amerika? Atau Anda ingin tahu single album yang menjadi pilihan pendengar di Amerika dan Inggris? Atau Anda juga ingin tahu komentar sutradara atau artis dunia tentang film yang dibintanginya? Temukan semuanya dalam Weekend Highlight. Weekend Highlight tidak hanya film dan artis mancanegara, film karya anak negeri, serta info selebriti semuanya tak luput dari ulasan dan kritikan tajam Riko Atmaka. Secara saya sebagai penonton ya, indah film ini, bagus, gemerlap, colorful, tapi saya nggak tahu apakah memang begitu formatnya. Yang jelas saya seolah-olah menonton pertunjukan panggung musikal Broadway. Weekend Highlight setiap Jumat jam 18 hingga 20 di Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Pastikan Anda dengarkan Weekend Highlight sebelum Anda tonton filmnya. Acara ini disiarkan juga oleh Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, Indovision Channel ID 204 di seluruh Nusantara, dan live streaming di ramakofm.com. Live streaming on www.ramakofm.com. Supported by Internet Provider Central Online. Ramako Magic. Baik Magic Listener, kembali dalam berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan Anda masih bisa bergabung di 6332705 dan SMS di 081880101058. Wo? Assalamualaikum. Waduh. Baik, Magic Listener, kita akan kembali menghubungi Siwo yang sepertinya terputus ya. Oke, di 6332705. Baik, Magic Listener, kita sudah terhubung dengan Siwo Agus Hidayat. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di 6332705. Langsung kita ke penelpon pertama di sesi kedua, Pak ya. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi wabarakatuh. tanya dengan Pak Siwo, Pak? Iya, dengan siapa ini, Pak? Maaf. Hari. Hari di mana, Mas Hari? Pejaten. Di Pejaten. Silakan Iya. Pak Siwo. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya, saya juga lagi di jalan nih. Begini, nyambungin tadi yang mana syukur, itu saya pernah dengar ada pendapat dari ulama lah yang mengatakan bahwa kalau kita bersyukur tuh kita akan naik kelas gitu ya. Kalau kita iman kita itu diuji, semakin tinggi iman kita tuh semakin kuatlah ujiannya gitu, semakin besar. Seperti misalnya kita naik dari SD ke SMP, tentu ujiannya kan makin besar. Nah, kata dengan syukur tadi itu bagaimana Siwo ya? Kalau kita bersyukur nanti ujian tambah berat, benar juga tadi yang Pak sebelumnya bilang gitu. Oke lah, kita memahami syukur sesuai fungsinya, maknanya, tapi nanti lebih berat lagi ujiannya begitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum. Halo? Monggo, Wo. Nah, lanjut ya. Tentang syukur kayaknya tidak, ya begitu, sudah cukup banyak tadi. Kemudian dilanjutkan sama Mas Hari ini di Pejaten. Terima kasih partisipasinya.
Kan berarti nanti kan kalau semakin bersyukur, berarti mutu kedirian kita kan semakin tinggi. Padahal mutu yang kedirian yang semakin tinggi tadi disebut bahwa iman yang semakin tinggi, maka ujiannya semakin tinggi. Ya, makin berat dong hidupnya. Saya punya analogi, Mas Hari. Ya, saya pernah ngalamin juga, cuma akan saya coba analogikan dengan sesuatu contoh yang saya lihat, tapi tidak saya alami. Yaitu, saya pernah mengantar adik, itu untuk mengambil formulir, itu sampai saya nungguin adik itu sehari lebih, bahkan sampai malam. Itu ngambil formulir hanya agar bisa ikut ujian. Coba bayangin. Kenapa ya? Kok kita begitu asik nih mencari ujian? Maksudnya mau masuk UMPTN waktu itu, mau masuk perguruan tinggi, itu ngantri, aduh, yang nunggu aja capek deh, gitu. Ya, saya tanyakan sama adik, ayo pulang aja. Ya enggak lah, nanti gak bisa ujian, katanya. Gak bisa ikut ujian. Loh, kok ada ya gitu ya? Begitu ada orang asik sama ujian, sampai dia korbankan ini itu. Untuk apa? Untuk mencari ujian. Ya, kalau tadi kan disebut ujian itu berat. Kayaknya enggak tuh. Kalau kita memahami apa makna di balik ujian. Kalau kita memahami apa fungsi dari ujian itu. Kalau kita memahami hikmah dan edukasi untuk kesempurnaan kita dari ujian-ujian itu. Ya, jadi sangat tergantung kepada bagaimana kita mensikapi ujian itu. Ya, kalau kemudian kita salah persepsi terhadap ujian itu, ya akhirnya menjadi berat dong. Ya, kalau kita turun lagi misalnya, SMA deh, tadi disebutkan strata pendidikan itu. Kita jadi murid kelas 3 SMA. Ya, kita belajar ala kadarnya. Bila perlu malas-malas deh, sering bolos, nggak semangat, nggak enjoy. Jadi kita tidak duduk sebagai murid yang baik. Ya, begitu ada ujian, resahlah kita. Begitu ada ujian, susah dong saya. Begitu menghadapi apalagi ujian nasional dengan standar yang sudah ditetapkan makin tinggi sekarang, aduh susah dong. Tapi coba bayangkan, seorang murid yang dia duduk sebagai murid, dia melakukan tugas-tugas sebagai murid, justru dia tuh kan ingin bisa ikut ujian. Ayo, kapan ini ujian datang? UAN, boleh. Asik-asik aja, enjoy aja. Justru dengan ini saya bisa, dengan ujian ini saya bisa naik tingkat. Dengan ujian ini saya bisa lebih pandai. Dengan ujian ini saya bisa lebih sempurna. Dengan ujian, nah itu kayaknya sangat tergantung kepada bagaimana sikap fikir kita dan bagaimana sikap hati kita. Masalah suasana hati nih. Pada saat kita keliru mensikapi dalam sikap fikir kita, pada saat kita keliru mensikapi dalam sikap hati kita, maka yang bukan ujian pun problem. Baru sekedar mid semester, baru sekedar PR, itu sudah PR lagi. Ya. Tapi bagi seorang murid yang rajin, yang dia mengerti apa fungsi dia belajar, dia seneng dong dapat PR. Asik deh, ilmu saya tambah lagi nih. Ya kayaknya begitu. Kita kan pernah sekolah ya. Pada saat kita pas teledor sebagai murid yang baik, ya saya kan kemarin nggak belajar, tiba-tiba ini ada apa namanya itu loh, ujian yang mendadak itu, ujian dadakan itu apa namanya ya, lupa deh.
apa tuh ya namanya ya? Ya itu loh, ada dikasih soal sama Pak Guru, nanti nilainya mempengaruhi nilai rapot kita. Itu namanya apa itu? Dan itu tidak dikasih tahu sama Pak Guru. Tiba-tiba ulangan, ulangan namanya. Saya ingat deh. Kayak sekarang mungkin sudah beda ya istilahnya. Tapi waktu saya sekolah itu ada ulangan. Loh, kok ulangan? Saya tadi malam untuk belajar. Ya, salah betul. Tapi bagi murid yang dia selalu duduk sebagai murid gitu ya, mau ulangan kapan aja, enjoy aja deh. Ulangan lagi oke. Gitu kan? Justru dengan ulangan ini kita akan naik prestasi kita. Sehingga juga dengan ujian itu merupakan fasilitas untuk meraih tingkat yang lebih tinggi. Kayaknya begitu sih. Jadi kenapa kira-kira cerita seperti cerita yang saya comot tadi, saya pernah mengantarkan adik saya harus antre berjam-jam untuk mengambil formulir agar bisa mendapatkan ujian. Nah tuh, ada orang tuh nyari-nyari ujian tuh. Kenapa ya? Sekarang dari kampus formal kita masuk ke kampus yang lebih universal, yaitu kampus kehidupan. Yuk kita nyari ujian yuk. Caranya gimana? Ya jangan sembarang ujian, tapi terus ujian yang mana? Ujian yang bisa menyempurnakan diri kita. Ujian yang bisa semakin mempertinggi kebahagiaan kita. Ujian yang semakin mempercepat kesuksesan kita. Caranya bersyukur dong. Asik toh? Yuk cari yuk. Ya kayaknya gitu sih. Itu kayaknya sangat tergantung kepada pertama bagaimana kita memahami definisi dari ujian. Saya teringat bahwa ada konon ada ungkapan bahwa musibahnya bagi manusia pada umumnya itu bagi orang-orang yang bertingkat tinggi itu adalah rahmat. Jadi contoh kasus tsunami itu sama-sama menerima tsunami, tapi satu pribadi bisa mengatakan itu musibah, sementara pribadi lain dia bisa mengatakan rahmat. Nah, tentu itu cara pandang yang sangat jauh berbeda. Dan mungkin antara lain perbedaannya yang satu memandang dari bawah, yang satu memandang dari atas. Yang satu memandang dengan egoisme, tapi yang satu memandang dengan tauhid. Yang satu memandang sebagai murid yang malas gitu ya, sementara yang satu lagi memandang dalam posisi dia sebagai murid yang rajin. Kita tahu kan, bahwa kita punya maha guru, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mendidik kita. Kita malas dididik, kita rajin dididik, kita kita malas jadi uji, kita rajin jadi uji, tetapi kan sesuai kapasitasnya dong. Semakin rajin kita, maka PR-nya semakin banyak. Tapi itu fasilitas untuk semakin membahagiakan kita, semakin menyempurnakan kita. Kayaknya asik deh. Yuk kita nyari ujian yuk. Caranya gimana? Ya mari kita bersyukur. Kita semakin memahami pemberian, kita semakin memahami siapa yang memberi, kita semakin memahami fungsi dari pemberian itu, dan kita semakin mampu menfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Kita akan selalu mendapatkan ujian-ujian. Semua juga mendapatkan ujian, tapi kita kan perlu nyari ujian yang lebih strategis deh, ujian yang lebih efektif, ujian yang lebih mempercepat proses kebahagiaan dan kesuksesan kita. Ya orang yang malas dapat ujian, orang yang rajin dapat ujian, sesuai kadarnya masing-masing. Allah sangat Allah Maha Adil kan, jadi ya pasti semua sudah diukur dengan skala keadilan sesuai kapasitasnya masing-masing. Ya, kita punya maha guru yang sangat bijak. Masalahnya, yuk kita duduk sebagai murid deh yang baik. Semoga kita semakin menyadari bahwa kita selalu dididik, dan dengan itu semoga kita selalu ingat bahwa kita ini perlu duduk sebagai murid. Dan semoga kita semakin mampu menjadi murid yang baik. Kesuksesan bersama kita. Saya kembali dulu ke laptop. Yuk. Oke, kita ada penelpon lagi. Langsung ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf, dengan siapa nih, Bu? Ibu Iken di Kedua. Iken. Iya. Ibu Iken apa nih? Iken Ikan dede. Iken laut. Oke, langsung dengan Siwo ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, saya mau nanya ini Siwo. Bisa agak keras soalnya ya, Mbak. Iya. Kedengeran Siwo ya. Ini Siwo. Tolong Siwo dideskripsikan job deskripsinya kita sebagai hamba Allah itu apa-apa aja. Soalnya saya tuh termasuk tipe orang yang suportif yang cuma bisa kerja bagus kalau sudah ada urutan-urutan tugasnya gitu. Kayak saya tahu rukun Islam itu sholat, zakat, puasa gitu-gitu itu saya bisa kerjain insya Allah. Tapi kalau belum ada yang itunya urutannya tuh saya agak-agak rancu gitu. Ya udah gitu aja. Makasih banyak sih. Wassalamualaikum. Aduh, ini pertanyaannya ringan tapi berat banget ini. Mbak Iken, terima kasih. Job description, bagaimana tertib job description? Itu kan kita sering melontarkan di sharing ini bahwa ada 3 validator universal yang bisa menjadi alat ukur apakah hidup kita bermutu atau tidak. Sering saya sebut sebagai validator kendali mutu kehidupan. Yang pertama adalah fokus tujuan. Mutu kita sangat ditentukan oleh tujuan kita. Mutu diri kita sangat ditentukan oleh tujuan apa yang kita tetapkan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah waspada terhadap niat. Dalam setiap aktivitas kita, di manakah posisi niat kita? Kita tembakkan kemanakah aktivitas kita itu? Dan yang ketiga ini sangat terkait dengan yang diangkat sama Mbak Iken, yaitu konsentrasi tugas. Semakin benar fokus tujuan kita, semakin bermutu diri kita. Semakin waspada kita terhadap niat kita, akan semakin bermutu kehidupan kita. Semakin kita mampu konsentrasi terhadap tugas, kita semakin juga efektif, efisien, fungsional, dan strategis, sangat ditentukan oleh itu. Nah, konsentrasi tugas yang paling tidak yang terkandung di situ yang saya maksudkan adalah tugas sebagai seorang hamba. Ya, meskipun mungkin ada yang memahami, oh tugas yang di kantor, oh tugas yang di rumah, oh tugas ya itu semua termasuk tetapi bukan primer. Itu mungkin yang nomor kesekian, ke-17, 18 atau nggak tahu sih, 60 berapa gitu ya. Yang primer yang maksud saya konsentrasi tugas adalah tugas penghambaan kepada Allah, karena ini satu-satunya tugas yang bisa menyampaikan kita kepada kesuksesan hidup, kesuksesan mati, dan kesuksesan yang hakiki. Nah, kalau kita ingin memerinci dari konsentrasi tugas itu, maka kita perlu mengagendakan mana saja yang menjadi tugas saya sebagai penghamba, tugas saya sebagai seorang yang bertuhan, tugas saya sebagai seorang yang beragama, tugas saya sebagai muslim. Apakah tugas-tugas saya? Nah, itu nanti kajiannya banyak, Mbak. Misalnya tugas penghambaan, ya menghamba itu apa antara lain? Ya mentaati perintahnya. Perintah-perintah apa saja yang wajib, karena ada juga perintah yang sifatnya anjuran, yang hukumnya sunnah. Agar simpel, kita kumpulkan saja yang wajib-wajib. Misalnya saya suami, juga seorang bapak, mencari nafkah itu wajib bagi saya. Itu saya agendakan, wajib. Kemudian begini, naik haji, wajib nggak bagi saya? Saya belum memenuhi syaratnya. Ntar dulu. Nah, jangan dimasukkan agenda, nggak wajib kok.
belum wajib, gitu kan. Berdakwah, wajib nggak ya berdakwah ya? Memenuhi syarat belum ya? Belum. Jangan dimasukkan wajib, jangan dimasukkan ke agenda. Sholat tahajud, wajib nggak? Nggak wajib kan? Yang wajib dulu deh, dimasukkan agenda yang wajib. Dalam sosial, apa kewajiban saya sebagai penghamba Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kewajiban saya dalam sosial? Tidak boleh mengganggu orang lain, wajib. Ya, masuk. Saya harus selalu mewaspadai niat, wajib, masuk agenda. Saya jadi wanita karir, wajib nggak? Ayo jawab yang tegas, jawab yang keras. Apakah seorang wanita karir itu selalu dikaitkan dengan uang? Apakah orang yang hanya di rumah kemudian dia mendidik calon generasi itu juga wanita karir? Apakah seseorang yang tidak bekerja di sebuah instansi yang terkait dengan ekonomi itu tidak disebut bekerja? Sehingga seorang ibu yang ada di rumah itu sebagai pengangguran yang tidak bekerja? Apakah seorang ibu yang dia mengurusi tetek bengek kewajibannya di rumah itu dia bukan seorang pegawai? Apa pegawai itu hanya yang kaitannya menghasilkan uang saja? Sayang sekarang definisi wanita karir hanya material, diklistis sekali, duniawi sekali. Sayang kan? Coba kita redefinisi apa dimaksud wanita karir. Yang mampu mendidik generasi atau yang mampu menghasilkan uang. Wah, protes ini para mbak-mbak ini. Enggak apa-apa, asal jangan sampai mengurangi konsentrasi terhadap tugas. Wanita karir dalam makna mencari uang tidak wajib kan? Tidak wajib, itu kewajibannya bapak tuh. Kecuali bapak dalam posisi yang sangat-sangat krisis sehingga sang istri bangkit membantu sang suami. Itu luar biasa mulianya. Dia mampu mengganti kewajiban suami. Tanpa harus meninggalkan kewajiban primernya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai guru dalam keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi generasi ke depan. Sayang sekali ya, karena wanita karir itu hanya kaitannya uang, materi, duniawi. Kalau ada ibu rumah tangga katanya, sekolah tinggi juga di rumah juga, di dapur juga. Aduh, kasihan deh. Memang mana yang lebih mulia? Penghasil generasi dengan budi yang tinggi atau penghasil uang? Saya agak mangkal ini. Agak jengkel saya ini. Wanita karir, tolong jawab pertanyaan saya. Mana yang lebih mulia? Penghasil uang atau penghasil generasi yang budiman? Diem paling. Iya kan? Gak deh. Kita santai lagi, terlalu tegang nanti ya. Wanita karir itu kita harus posisikan pada posisinya. Kalau kita sudah salah persepsi terhadap definisi wanita karir, mau dibawa kemana generasi anak-anak kita? Ya, apakah itu masuk ke wajib? Nah, kalau tidak, ya prioritasnya nantilah kita dokumentasi, kita agendakan mengenai wajib. Setelah kita agak komplit dengan yang wajib-wajib itu, kita bisa dibantu dengan fikih misalnya. Karena di fikih itu juga ada mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Ya, itu sangat bisa terbantu dengan pelajaran fikih di situ. Oh ini wajib. Yang nggak wajib kan nggak usah dipikirin, nggak apa-apa toh, iya kan? Lah kalau kita tidak punya agenda yang wajib-wajib, akhirnya kita mikirin yang bukan wajib-wajib. Yang wajib-wajib alokasinya berkurang, konsentrasinya berkurang juga lah konsentrasi terhadap tugas. Dan nanti ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya situasional. Misalnya saya mendapatkan undangan. Hukum dasar menghadiri undangan itu hukum dasarnya wajib. Kecuali ada hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban itu. Ya misalnya tadi ya
hukum dasar dari haji itu wajib, tetapi ada hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban itu. Ya misalnya syarat-syaratnya belum terpenuhi. Misalnya seperti itu. Jadi mari kita agendakan sesuai kemampuan kita masing-masing apa saja yang wajib bagi saya yang terkait penghambaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang wajib secara situasional, misalnya kita berjanji atau kita punya kontrak sosial, kita punya kontrak dalam instansi. Ya, kita menjadi pegawai itu kita punya kontrak, kita menjadi tentara kita punya kontrak, kita menjadi di situ ada dalam bisnis juga kan, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya situasional, dan itu tidak mesti setiap orang mempunyai kewajiban yang sama. Tapi kan juga ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya fundamental, dasar, basic gitu kan. Ya, itu saya kira masing-masing kita kayaknya sih itu perlu mengagendakan mana yang wajib, mana yang tidak. Strategisnya kita harus lebih konsentrasi yang wajib. Kalau yang tidak wajib juga nggak dilakuin nggak apa-apa kok, nggak dipikirin nggak apa-apa kok, ya kan? Sehingga kita bisa lebih efektif. Apalagi kemudian kita mampu membuat urutan skala prioritas. Mana yang kewajibannya primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, mana yang kuarter, dan seterusnya. Nah, tentu yang primer harus mendapat alokasi perhatian lebih dibanding yang sekunder. Ya gitu deh, kita kayaknya globalnya seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan masalah individual, misalnya tadi Mbak Ijen mengangkat job description saya apa ya? Wah, ya saya nggak mampu kalau menjawab yang sifatnya detail. Ya saya paling bisanya yang global-global seperti itu, Mbak Ijen. Jadi mohon dimaklumi keterbatasan ini, dan mudah-mudahan penjenengan bisa melanjutkan sendiri agar hidup kita lebih efektif, gitu ya. Tapi juga saya sambil mentertawakan diri saya sendiri nih. Begitu lama saya terjebak kepada hidup yang tak tertib dalam job description ini. Sebegitu lama saya terjebak di dalam overlapping dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Begitu banyak hal-hal yang mestinya tidak saya lakukan, justru saya perjuangkan. Begitu banyak hal-hal yang mestinya harus saya lakukan, malah terabaikan. Ya, karena saya dulu punya logo kehidupan saya itu investor gitu. Harus investasi di mana-mana. Keliling Jawa, Bali, invest di sana, invest di sana. Saya harus buka cabang di sana, buka cabang di sana. Saya mimpi bagaimana saya bisa punya mulut 1000. Sehingga saya tidur, mulut saya yang lain bisa bicara. Bagaimana saya tidur sekaligus saya beribadah di situ. Saya tidur tapi saya sholat di situ. Gimana caranya? Nyari downline gitu kan. Buka cabang di mana-mana, kaderisasi gitu. Oh. Ya itu logo kehidupan saya yang lalu itu logonya investasi. Ya, investasi itu ada investasi jariah, ada ilmu bermanfaat, dan ada anak yang soleh, solihah. Oh, saya terobsesi oleh itu sehingga saya harus banyak-banyak menanam investasi. Baru kemudian ngehnya di belakang, saya overlap. Sesuatu yang bukan kewajiban saya perjuangkan, sementara kewajiban basic saya terabaikan. Ya, akhirnya back to basic. Beratnya untuk memutuskan. Saya harus menata. Saya harus konsentrasi. Itu teorinya sudah tahu. Bahkan sudah sharing kemana-mana teori tentang konsentrasi tugas itu. Ternyata saya sendiri overlapping. Akhir saya harus berani memutuskan. Wajib, tidak. Wajib, tidak. Wajib, tidak. Saya pernah ditawari untuk menduduki sebuah kursi yang mungkin bagi banyak orang sangat dimimpikan. Saya agak lama memikir, tapi akhirnya terjawab oleh formula konsentrasi tugas. Ternyata tidak wajib. Tidak. Gitu kan? Di Ramako ini sendiri itu bukan kewajiban saya. Saya pernah mengajukan mundur dari Ramako itu 2 kali dan tak pernah bisa berhasil. Sekarang semakin terjebak di Ramako. Bukan kewajiban saya, tapi terpaksa harus saya lakukan.
Andaikan saat ini saya boleh mundur, saya mundur saat ini. Karena ini bukan kewajiban saya. Ada orang yang lebih berwenang, lebih relevan untuk menduduki acara ini. Ya, kalau penjenengan kemarin saya mengajukan mundur, kemudian dari pihak manajemen Ramako mengatakan kami juga punya hak untuk mempertahankan. Akhirnya siapa yang harus menghukumi? Magic listener. Pernah kita polling. Ya, sama juga kalau polling, yang masukkan polling pasti kan yang pendengar, yang minat dengan acara ini. Akhirnya ya begitulah. Wahai Magic listener, perkenankan saya mundur ya. Jadi itu sangat membahagiakan saya kalau penjenengan semua berkenan. Jadi saya ini dalam posisi maju kena, mundur kena, kontradiktif. Saya maju bukan tugas saya mundur. Oh, tidak bisa. Kacau deh, capek deh. Iya, ngomong apa nih? Tawa itu ya. Nanti kalau ngajukan lagi paling ya sudah 1-1. Kami juga punya nilai 1, Siwo 1. Harus ada hakimnya, Magic listener. Aduh, sami mawon Den. Kasihan deh loh. Oke, mau go? Ya udah. Siwo langsung ditutup gitu. Gitu nggih. Kepada seluruh Magic listener, terima kasih atas semua partisipasinya dan ya, tak lain tak bukan, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan berkah. Terima kasih. Mohon maaf, saya undur diri. Semoga kita masih dipertemukan manakala pertemuan itu membawa manfaat bagi, paling tidak ada manfaatnya gitu ya. Seandainya tidak ada manfaatnya lagi, mudah-mudahan tak lagi dipertemukan. Bila taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Siwo atas kebersamaannya malam hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama lagi dan terus berproses menuju kesejatian diri. Dan Magic Listener, jangan kemana-mana. Saya masih akan menemani Anda dalam Song for You hingga ke pukul 00 malam nanti. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri, melihat sifat